Ini Pak. Ini Pak. Hah? Sini. Satu, Pak. Satu, dua, tiga. Jemaat Tuhan, Bapak, Ibu, pemuda, remaja, dan sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Inilah minggu ke-9 setelah kita memasuki tahun 2021 dan beribadah di rumah kita masing-masing. Karena itu, terimalah salam dari Bapak Presiden Akademi Distrik 8 DKI Jakarta Raya, Pendeta Bernard Manik MTH, dan pelayan di distrik. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu juga bagi kita. Minggu kita hari ini adalah Minggu Reminiscere, artinya ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Melalui topik minggu ini kita diyakinkan bahwa Allah memperhitungkan iman orang percaya, sebagaimana ditekankan oleh Rasul Paulus. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu dalam dan zaman berbahaya. Karena itu kita yang dikasihi Tuhan dan yang merindukan kemurahan dan keselamatan daripadanya, marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya, datanglah di hadapannya dengan puji-pujian. Kita bernyanyi dari buku NT nomor 14 ayat yang pertama, puji Kamu Jehovah itu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ingatlah akan rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan,
sebab semuanya itu sudah ada sejak zaman purbakala. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau menyerahkan anakmu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu kasihanilah kami, ampunilah kami karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk keampunan dosa kami. Dengarlah doa kami karena Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ente nomor 230 ayat yang kedua, Nama Lumu Do Rohaku. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini yang tertulis dalam Konfesi HKBP pasal 15 tentang iman dan pekerjaan baik. Kita percaya dan menyaksikan iman harus membuahkan pekerjaan baik. Tetapi orang adalah sesat jika diharapkan kebenaran, hidup, penghiburan, dan sejahtera baginya kalau diperbuat pekerjaan baik. Karena Tuhan Yesuslah yang dapat mengampuni dosa dan mendamaikan manusia dengan Allah. Karena itu kita harus menuruti hukum-hukum yang 10 itu. Tetapi hanya imanlah yang memberikan kehidupan bagi kita, bukan pekerjaan yang baik. Roh Kudus yang menggerakkan hati manusia melakukan pekerjaan baik. Dan jika bukan Roh Kudus yang mengerjakan di dalam kita, pekerjaan baik menjadi dosa. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 169 ayat yang pertama, O si pamurwa.
kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang di hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Tuhan telah menyelamatkan dan membaharui kami menjadi manusia baru, supaya kami melakukan perbuatan baik sesuai kehendak-Mu. Namun terkadang kami melakukan perbuatan baik seolah-olah itu berdasarkan kemampuan kami dan menjadikannya andil untuk menerima berkat dan kebaikan dari Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami agar senantiasa sadar dan rendah hati. Hanya oleh kemurahan-Mu lah kami hidup dan dimampukan berbuat yang sesuai dengan kehendak-Mu. Sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan nama-Mu, engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 184 ayat 4. Nunga tuntung pangau ojaku. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu tertulis dalam Mazmur 22 ayat 23 sampai dengan ayat 31. Demikian bunyinya. Aku akan memasyurkan nama-Mu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaat. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia, hai segenap anak cucu Yakub. Muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu.
Dan ia mendengar ketika orang itu berteriak, minta tolong kepadanya. Karena engkau akan memuji-muji dalam jemaah yang besar, nazarku akan membayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selama-lamanya. Segala pucuk bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Dan kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku yang di nomor 440 ayat 1, Saifu Hima Tuhata. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging,
Kita bernyanyi dari buku ND nomor 198 ayat yang pertama. Aut unang hoja parhu ali Yesus, sambil menyerahkan persembahan 1A dan 1B, dan kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada kebaktian minggu kita pada saat ini dari surat Roma pasal 4 ayat 13 hingga 25. Demikian firman Tuhan. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia. Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati, dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunannya. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah, ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Dia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena kebenaran kita. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seorang teolog bernama Paul Tillich pernah berkata bahwa inti dari Injil adalah engkau telah diterima. You are accepted. Di dalam Yesus Kristus kita tidak perlu menunggu untuk diterima sampai harus mencapai kesucian dan kekudusan yang sering justru dilekatkan sesuai ukuran manusia yang katanya adalah merupakan ukuran hukum Taurat. Kita, saya, dan saudara hanya perlu datang saja, bahkan dengan segala kekotoran kita, dan tersungkur kepada Tuhan Yesus
dengan seruan, Tuhan, aku adalah orang berdosa yang tidak layak beroleh kasih karunia Tuhan. Dan dengan satu kata kunci, kita akan diterima oleh Tuhan Yesus. Apa kata kunci itu? Apa kata kunci itu? Ya, benar. Iman. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini menjelaskan bagi kita betapa orang Yahudi dengan kekeh ngotot bahwa Allah hanya akan menerima dan sekaligus membenarkan manusia dengan kuasa hukum Taurat. Logika agama Yahudi dan hampir semua agama di dunia ini bahwa taat kepada kaidah moral ilahi mendatangkan perkenanan dan keselamatan dari Allah. Sehingga seringkali keselamatan dan rahmat Tuhan seolah hanya milik orang-orang yang mengklaim diri sebagai penjaga moral, penjaga agama, bahkan orang-orang yang menganggap diri penuh dengan kekudusan, sementara orang lain itu kudisan, dan begitu. Saudara, dengan lantang dan jelas melalui firman Tuhan yang menjadi khotbah hari ini, Rasul Paulus seolah menantang dan menentang pandangan itu. Pandangan yang seakan mempersulit orang-orang berdosa masuk ke dalam keselamatan Tuhan. Allah sungguh memperhitungkan iman orang percaya dengan merujuk pada iman Abraham. Allah sungguh memperhitungkan iman orang percaya dengan merujuk pada iman Abraham. Oleh karenanya, saya merefleksikan hal itu dengan dua pesan. Yang pertama, sikap Allah itu tidak datang tiba-tiba, melainkan ditentukan oleh sikap kita kepada janji Allah. Saya ulangi, sikap Allah itu tidak datang tiba-tiba, melainkan ditentukan oleh sikap kita kepada janji Allah. Abraham yang diberi gelar sebagai bapak atau nenek moyang orang percaya, itu semua bukan karena dia orang yang sempurna dalam segala hal. Toh Abraham juga pernah melakukan kesalahan kok. Bahkan pernah berbohong dengan menyebut istrinya Sarah sebagai adiknya hanya gara-gara takut dibunuh Raja Mesir. Maka satu-satunya alasan Abraham dibenarkan justru karena keteguhan imannya dalam mempercayai janji Allah. Misal janji Allah untuk memberinya anak, bukan karena ketundukannya pada hukum Taurat. Maka itulah salah satu makna iman sejati. Makna iman sejati setia tanpa batas akan kepastian janji Allah dalam hidup ini. Itu mengapa bagi saya iman itu bukan hanya sekadar percaya kepada Tuhan, bukan hanya sekadar percaya kepada Tuhan. Iman itu adalah keberanian untuk mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Mempercayakan hidup kepada Allah adalah keyakinan penuh bahwa seluruh rancangan Allah bagi hidup kita merupakan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bagaimana Yeremia katakan dalam Yeremia 29 ayat 11. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, orang percaya adalah orang yang punya prinsip. Prinsipnya adalah saya akan berani hidup di dalam Kristus. Saya akan berani hidup di dalam Kristus, bukan karena hukum dan kewajiban, melainkan karena iman yang penuh sukacita. Sebab segala hal akan menjadi sebuah kepastian jika kita berani, percaya, dan beriman. Dan Tuhan Yesus telah mengatakan itu dalam Markus 9 ayat 23, bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kalau percaya kepada Allah, maka segala sesuatu itu mungkin. Maka saudara, itu adalah kunci kemenangan hidup. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, saudara. Walaupun dia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi berharap janji Allah, ia tidak bimbang karena tidak percaya. Allah, ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dia janjikan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua,
Keselamatan sejati muncul dari anugerah Allah yang kita respon melalui iman sejati. Saya ulangi, keselamatan sejati muncul dari anugerah Allah yang kita respon melalui iman sejati. Jika masuk tidaknya kita ke surga ditentukan oleh seberapa sucinya hidup kita, saya ragu tidak akan ada dari antara kita semua yang akan menjadi penghuni surga. Jika keselamatan dan hidup kekal hanya didapat melalui seberapa baik dan sempurnanya kita, maka kematian Kristus di Golgota hanya akan menuai kesia-siaan. Maka saudara, keselamatan sejati muncul dari anugerah Allah yang kita respon melalui iman sejati. Prinsip ini berlaku bagi semua manusia yang mau dibenarkan, seperti Abraham menjadi keturunan Abraham. Iman kepada Yesus yang mati dan bangkit bagi dosa-dosa kita membuat kita dibenarkan persis seperti Abraham dibenarkan. Maka segala perbuatan baik, segala perbuatan yang tidak bertentangan dengan hukum Taurat, sesungguhnya itu adalah respon hidup yang muncul dari iman sejati kita. Seperti Paulus katakan di Filipi 2 ayat 12. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku sudah hadir. Ini saya bayangkan, saudara, semisal kita menerima tiket menonton bioskop. Tiket sudah kita pegang, dan kursi kita sudah tersedia di bioskop. Namun, bisa saja kita tidak bisa duduk di kursi itu dan menonton filmnya. Kenapa? Misalnya, tiketnya hilang. Atau kita terlambat datang. Atau kita lupa datang. Atau ada halangan yang lain. Dan sebagainya. Demikian juga halnya dengan mengimani anugerah Allah dalam Kristus. Maka, ketaatan dalam iman kita hari ini sesungguhnya adalah tanda bahwa kita masih di jalur yang benar menuju keselamatan sejati dalam kehidupan kelak yang disediakan Tuhan bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam segala pergumulan hidup yang kita alami di tengah pandemi COVID-19, di tengah bencana yang melanda, banjir, longsor, dan kesulitan-kesulitan hidup lainnya, firman Tuhan mengingatkan kita, tetaplah dalam imanmu, sebab Allah memperhitungkan iman para percaya. Setialah untuk mendasarkan hidup pada kasih karunia Tuhan, sesuai nama minggu kita, Reminiscere, yang bermakna, ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan. Saya ingat akadengami basah. Percayalah, Tuhan pasti akan memulihkan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, kami percaya pada saat ini melalui Abraham, kami juga memperoleh kebenaran dari Tuhan ketika kami hidup di dalam iman. Sehingga perbuatan-perbuatan iman kami Tuhan terlihat dan terlaksana sebagai respon kami atas karunia Tuhan. Dan iman itu juga yang membuat kami masuk ke dalam keselamatan. Terima kasih Tuhan, oleh karena itu seluruh kami, anak-anak Tuhan, seluruh kami umat Tuhan, ketika kami beriman kepada Engkau ya Allah, kami adalah bagian dari pembenaran. Kuatkan kami untuk melakukan, kuatkan kami untuk tetap konsisten dan setia dalam anugerah itu. Kuatkan kami tetap selalu berjuang memenangkan hidup kami di tengah kesulitan-kesulitan yang ada. Oleh karena itu Bapa di surga, berkati seluruh jemaat Tuhan hari ini, sehingga iman percayanya selalu diperhitungkan oleh Tuhan. Oleh karena iman itu Tuhan, seluruh kehidupannya boleh berjalan dengan baik, pengharapannya berjalan, dan juga Tuhan kekuatannya tetap selalu ada dan ada di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memulihkan kehidupan orang yang saat ini dalam pergumulan, dalam kesulitan. Tuhan juga yang menguatkan seluruh saudara-saudara kami yang sakit untuk beroleh kesembuhan. Tuhan juga yang menguatkan orang-orang yang saat ini Tuhan mengalami kesulitan karena pandemi ini, karena bencana-bencana, banjir dan lain sebagainya. Hari ini iman percayanya akan memenangkan hidupnya. Akan percaya Tuhan ada kekuatan baru untuk menggapai hidup yang berkemenangan. Selalu di dalam Tuhan. Terberkatlah gereja Tuhan. Terberkatlah seluruh pelayan Tuhan.
terberkatilah para pemimpin pemerintah kami, dan bahkan seluruh orang-orang yang berbeda-beda dengan kami. Pemulihan Tuhan nyata bagi kami, bahkan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Terpujilah Roh ya Allah, berkati firman yang kami dengarkan, menjadi kekuatan bagi kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur pada Bapa di surga. Amin. Marilah kita bernyanyi dari nyanyian buku MD nomor 210 ayat 1. Oh Tuhan, na marasi roha, sembari menyerahkan persembahan yang kedua. Syukur kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kita dari dosa dengan kemurahan-Nya, sehingga kita dimampukan untuk melakukan perbuatan baik sesuai dengan firman-Nya. Marilah kita menghargai anugerah Tuhan yang sangat berharga itu dengan tetap rendah hati, meski banyak perbuatan baik yang kita lakukan. Biarlah itu menjadi ucapan syukur kita akan kebaikan Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mama, ano minum dia? Aduh. Mama. Oh, dan kamu pikir aja kau. Minggu. Hari Minggu semuanya, bye-bye.